fokusin aja. Pas fokusin, pasin sampai tangan ke kunci, tricep kunci udah nggak bisa maju lagi, udah nggak bisa mundur lagi. Udah. Oke, halo what's up guys, balik lagi sama gue Stefan di channel Bodybuilder. Nah, di kesempatan yang kali ini gue mau bahas soal gimana caranya gue ngelatih otot tricep gue. Jadi di sini gue akan kasih beberapa gerakan yang favorit banget buat gue untuk melatih otot tricep ini. Nah, jadi untuk orang-orang yang fokusnya untuk gedein tangan ya, sebenarnya untuk gue sendiri lebih menyarankan untuk melatih otot tricep daripada otot bicep lebih banyak. Karena apa? Karena otot tricep itu dia itu adalah otot terbesar di tangan kita. Jadi kalau bicep itu dia cuma 2 bagian otot, tapi tricep dia itu 3. Jadi dia itu 3/5 tangan kita itu ya otot tricep, tangan belakang, bukan bicep. Jadi untuk yang mau gedein itu kita lebih fokus ke tricep. Nah, untuk yang misalnya mau bikin bentuk itu baru biasa mainnya di bicep, karena bicep dia bikin bentuknya jadi kayak gunung-gunung gitu kan. Nah, gerakan-gerakan yang mau gue tampilin ini adalah gerakan yang favorit untuk gue pribadi. Nah, favorit untuk gue bukan berarti akan favorit untuk lo orang juga. Jadi kalau misalnya kalian suka, boleh diikutin. Kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa, bisa ganti untuk cari gerakan yang kalian suka sendiri. Oke, kita langsung aja ke gerakan pertama. Jadi seperti biasa, kalau misalnya latih itu orang biasa nanya, ini mainnya di repetisi berapa nih? Jadi sama dengan otot-otot lain ya. Untuk otot tricep juga kita pakai repetisi campuran, ada yang berat, ada yang ringan. Tapi seperti biasa untuk gedein otot hypertrophy itu biasanya akan main di repetisi 8 sampai 20. Ya, 8 sampai 20. Nah, tapi beberapa ada juga yang kita mainin untuk repetisi berat. Kenapa kita mau main repetisi berat? Biar untuk menunjang kenaikan beban di repetisi-repetisi yang ringan tadi. Oke, jadi untuk gerakan yang beratnya ya, gua sendiri paling suka dengan gerakan close grip bench press. Jadi gerakan pertama di close grip bench press. Jadi untuk gerakan ini gua fokusin banget untuk yang main beratnya aja. Tapi memang ini dia nggak isolasi untuk tricep, dia ada dada dan juga bahu depan yang ikut-ikutan. Tapi dengan eksekusi beban yang ini, paling nggak tricep kita bisa menyentuh beban yang berat-berat. Kalau kita bisa main isolasi yang kayak misalnya pakai kabel atau pakai dumbbell atau biasa dips, biasa kita akan bisa seberat yang ini. Apalagi kalau misalnya dips itu bisa banget berat, tapi biasanya untuk di sini, kalau untuk gue sendiri gue nggak ngerasa nyaman ya. Di sini gue rada sakit kalau misalnya terlalu berat. Gue pernah coba pakai, gue gantungin 60 kilo, tapi di sini gue nggak nyaman banget. Sedangkan kalau di sini ya gue bisa bebannya lumayan lah daripada gue dips tanpa gue ada rasa sakit sama sekali di bagian bahu, karena itu gue lebih gini. Oke, jadi kalau untuk close grip bench press bedanya adalah kita taruhnya di yang dekat ya. Kalau kita taruh di yang dekat itu akan lebih menggunakan tricep daripada dada. Kalau misalnya mau latih dada kan biasa pegangnya yang lebar. Ini kasih lihat ini. Bisa kita pegangnya lebar. Tapi kalau misalnya kita mau main tricep, kita akan deketin seperti ini. Nah, deketinnya sedekat apa? Cari bahu kalian. Bahu kalian dari sini langsung lurusin aja. Jadi lurus sejajar sama bahu. Udah sejajar, pegang. Terus keluarin. Udah dorong. Ya, bisa kalian lihat. Untuk gerakan ini biasanya gue target cuma sekitar 6 sampai 10 repetisi ya. Itu tadi rada lumayan keberatan sih. Harusnya target yang bisa 8 sampai 10 aja. Tapi nggak apa-apa, sesekali dicoba-cobain. Yang pasti tujuan untuk ini adalah untuk meningkatkan bebannya. Biasanya kalau kita main repetisi yang berat-berat, untuk gerakan yang belakang-belakangnya akan ikut jadi kuat juga. Jadi bisa dibilang walaupun nggak isolasi tapi masih tetap berfungsi lah. Oke, nah ada juga yang bilang kalau misalnya mau gedein tangan, bikin berat aja gerakan bench press-nya, gerakan chest-nya. Nah,
Itu benar juga, karena apa? Karena kalau misalnya kita main bench press yang biasa, yang bukan close grip juga, itu kita udah main kita udah main tricep, dan itu lebih berat dari close grip pasti. Karena apa? Karena dia ada kontribusi dari otot dada dan juga otot bahu. Nah, tapi minusnya adalah apa? Minusnya ya nggak fokus di tricep aja. Jadi untuk kalian yang misalnya memang udah banyak main gerakan pressing, bench press, chest press, shoulder press, semua yang mendorong, itu mungkin gerakan close grip ini bisa di skip, bisa. Tapi untuk kalian yang misalnya memang mau benar-benar berfokus ke tangan, nggak terlalu berfokus ke dada dan lain-lain, kalian bisa gunakan ini duluan untuk sementara waktu. Lalu nanti kalian tangan udah puas, boleh balik lagi ke bench press. Ya seperti itulah. Jadi gue rangkum lagi sekali lagi, kalau misalnya udah kebanyakan gerakan pressing yang berat-berat, itu gerakan ini bisa di skip. Oke, kita lanjut ke yang isolasi. Oke, lanjut ke gerakan selanjutnya. Nah, ini udah masuk ke yang isolasi, yang benar-benar buat yang gerak itu tricep doang. Oke, jadi ini gerakan yang gua benar-benar sangat rekomendasiin ya, yaitu adalah overhead extension untuk tricep. Jadi daripada gerakan isolasi yang lain, gua benar-benar sangat merekomendasikan ini karena salah satu bagian tricep kita itu kan ada 3 kepala, itu ada salah satu yang ditargetnya paling kena cuma di gerakan ini doang, gue lupa apa namanya. Nah, ini gerakannya adalah pokoknya lu kalau misalnya lu ada kabel, itu sangat bagus banget, biasanya di gym udah ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian bisa pakai barbel. Nah, gerakannya simpel. Ini gua lihat untuk yang nggak ada, kayak gini, terus ke belakangnya. Nah, kayak gini tricep kita benar-benar di stretch. Dan bebannya terus udah tinggal lurusin. Udah turun sebawah mungkin sampai udah nggak bisa turun lagi, terus udah lompat lurus sampai di kunci. Itu kalau untuk pakai barbel ya. Kalau misalnya nggak pakai barbel, biasa orang pada pakai dumbbell juga, bisa 1 tangan boleh, 2 tangan juga boleh, terserah. Tapi kalau gue benar-benar lebih saranin pakai kabel, karena kalau pakai kabel juga nggak sakit di pergelangan tangan, dan kalau ini bebannya akan ada terus. Kalau misalnya pakai ini kan pas kita di posisi bawah udah nggak ada yang naik. Kalau pakai ini kita di posisi bawah pun di posisi seperti ini nggak benar, kita ditarik terus sama beban. Oke, jadi sama ini overhead ya, posisi di belakang kepala, udah tinggal lurusin aja, lurusin sampai stretch, baru jangan setengah-setengah, jangan begini, jangan pakai badan. Ingat ini isolasi yang menggerak bisa doang. Ya seperti itu. Gue nggak ngos-ngosan pas gue main yang tadi ya, pas gue main close grip. Karena apa? Karena ini bebannya nggak seberapa. Ini bebannya cuma 15 kilo. Tadi close grip gue 94 kilo, bedanya jauh ya. Padahal gue sama-sama pakai 2 tangan. Tapi karena ini memang benar-benar gerakin cuma tricep doang. Nah, untuk gerakan yang seperti ini, kalian karena bebannya, karena memang gerakinnya juga cuma pakai 1 bagian otot, jadi otomatis bebannya nggak bisa berat. Nah, karena itu kita lebih target ke repetisi yang tinggi, 8-12. Gua benar-benar rekomen untuk main yang ini, benar-benar perhatiin banget formnya tadi sampai benar-benar stretch, kontraksi sampai ke depan, gak usah terlalu so berat. Yang penting benar-benar fokus di kontrol aja. Ya, kalau misalnya kalian benar, harusnya kalian akan ngerasa di bagian triceps sini, belakang sini akan ngerasa panas banget. Itu memang udah hal biasa. Nah, oke, ini gerakan yang benar-benar gue wajibin. Kita lanjut ke gerakan yang selanjutnya. Nah, gerakan selanjutnya sama, masih pakai kabel. Ini gue yakin pada udah sering lihat sama salah satu gerakan klasik, yaitu extension. Tapi extensionnya sekarang udah bukan di overhead lagi, tapi sekarang di depan. Jadi yang seperti biasa, mendorong, sekarang lurus di sini.
Ini klasik banget. Jadi sama ini menarget untuk bagian tricep yang berbeda juga, tapi gue lupa bagiannya yang mana. Ya, gue nggak sebut. Pokoknya yang pasti sistemnya sama. Mulai dari stretch, di stretch banget, tangan kiri jangan gerak, udah diam aja di sini atau diam di sini. Udah, lurusin aja. Pas lurusin, pasin sampai tangan ke kunci, tricep kunci, udah nggak bisa maju lagi, udah nggak bisa mundur lagi. Ini gue udah ngerasa panas banget nih, karena gue habis mainan tadi. Sama target repetisi 8-12 untuk gerakan yang ini. Sama, itu kalian akan ngerasa panas banget. Nah, terus ini juga bisa kalian kalau misalnya suka satu tangan doang, kalian bisa pakai satu tangan aja. Sama sistemnya, yang begini udah tinggal dilurusin aja. Sama sistemnya kayak gitu. Tapi kalau gua biasa pakai dua tangan ini biar cepet aja. Oke, kalau udah itu gerakan-gerakan gue yang biasa gue lakukan di gym untuk melatih tricep. Nah, kalau untuk kalian nih yang belum ada alat apa-apa, sekarang cuma lagi PPKM, gym nggak ada, alat apa nggak ada, cuma bisa latihan di rumah. Apakah masih bisa latihan tricep? Tetap masih bisa. Gerakan paling gampangnya adalah kalian push up, tapi tangannya jangan lebar-lebar, dan sempit biasa aja, close grip push up. Itu sama, itu ngelatih tricep juga. Jadi untuk kalian yang memang mau gedein tangan tanpa alat, bisa untuk mulai dilatih gerakannya. Yang pasti lebih susah dari gerakan push up biasa ya. Jadi untuk yang belum bisa ini nggak apa-apa, mulai dari push up dulu aja. Caranya kalau biasa push up biasa tangan lebar, ini tangan sempit, sama sebahu aja, sejajar. Kalau udah ambil posisi push up, turun, udah tinggal dorong. Sama, lakuin full range dari bawah sampai ke atas, ke bawah, ke atas, udah ke bawah, ke atas ya, seperti itu. Itu benar-benar rasa banget di tricepnya. Ya ada dada kena dikit tapi dikit banget. Oke, jadi untuk tricep sementara itu dulu. Jangan lupa habis latihan konsumsi nutrisinya juga, protein jangan lupa 2 kali berat badan. Fokusin di peningkatan beban dan juga repetisi. Jadi kalau beban belum bisa nambah, tambahin repetisinya dari bisa 11 repetisi, jadi bisa 12, 13, 14 terus sampai nyentuh ke 20 baru naikin beban lagi. Pelan-pelan seperti itu aja. Kalau misalnya repetisinya nambah atau bebannya nambah dengan form yang bagus, itu udah pasti ada otot yang terbentuk. Jadi nggak usah takut karena memang membutuhkan waktu itu lama, tapi pastiin aja kalian udah ngelakuin hal-hal yang benar. Oke. Sampai situ dulu. Jangan lupa untuk komen kalau misalnya pertanyaan, like kalau misalnya kalian suka, dan juga subscribe channel gue kalau misalnya kalian suka. Terima kasih guys.